عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم الزحام. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وثم الفاتحة لصاحب هذا الكتاب، أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيه من آية من آيات ربهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم
من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أي دالة على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي إذا قيل للكفار أنفقوا مما أعطاكم الله من فضله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أي أنرزق من لو يشاء الله أطعمه وذلك أن المؤمنين قالوا الكفار مكة أنفقوا على المساكن مما رغمتم من أموالكم قال الكفار إلى آخره Wallahu a'lam bissawab. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam tafsir surah Yasin. Tepat kita sampai kepada ayat yang ke-46, yang mana ayat 45 Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan satu gambaran kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memang tidak mereka mau beriman. Ada saja alasan-alasan mereka untuk membalikkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat kemarin adalah wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Mereka pun menolak. Bahwasanya mereka itu disuruh beriman kepada orang-orang yang memang sudah beriman kepada Allah sejak dulu. Ikuti orang-orang yang baik. Ikuti orang-orang yang bertakwa. Mereka lihat di depan mereka itu ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang baik, bahkan banyak tidak sedikit. Tetapi dalam hal ini mereka itu tidak, tetap saja beralasan-alasan dengan 1000 macam alasan. Nah, kemudian tentang ayat yang ke-46 ini adalah begitu pun sama, bahwa mereka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bahwa apa-apa yang terjadi di hadapanmu, apa-apa daripada kebesaran dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadamu, wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah aku akan berikan kepadamu, kata Allah, min ayatin, ada satu kejadian, min ayatin, dengan beberapa kali kejadian, tetapi mereka itu illa kanu anha mu'ridin, tidaklah kecuali mereka itu menentangnya. Banyak manusia ketika dikasih kesusahan itu ingat kepada Allah, tapi ketika dia sudah sehat lupa lagi kepada Allah. Ketika mungkin dia sakit, ingat dia kepada Allah. Tapi setelah dia sehat, kembali lupa kepada Allah. Ini adalah memang sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian demi kejadian. Apa yang mereka lakukan
adalah semuanya memang iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai artinya di sini dalatun ala risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka itu tidak percaya tentang masalah kerisalahan atau kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah memberikan satu contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh. Dalam kehidupan baginda Rasul ini sudah menjadikan contoh uswah. Bukan cuma ngomong doang. Kalau Nabi Muhammad itu contoh. Kalau dibilang katanya contohlah cara usaha mencari uangnya baginda Nabi. Baginda Rasul seorang pedagang. Contohlah bagaimana akhlaknya Nabi. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana akhlaknya kepada orang yang berbuat zalim pun sekalipun kepadanya, dia tetap mempunyai satu akhlak. Contoh kepemimpinan Nabi Muhammad. Nabi seorang pemimpin. Semuanya sudah menjadikan contoh dan sudah dicontohkan oleh langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah mereka tetap saja mu'ridun, mereka tetap saja menentang. Sudah jelas Al-Quran, As-Sunnah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada dua, siapapun engkau, pengusaha, pedagang, pekerja, pemimpin, ada gak dengan contoh Rasulullah? Kembali kepada siapa? Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang pedagang ada di dalam Al-Quran, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ada. Jangan kita kalau seorang pedagang sedikit doang ngambilnya 1 kilo, ya kan, cuman ngambilnya setengah on doang. Qaliluhu wa kathiru, sedikit ataupun banyak sawaun, sama. Dia ngambil timbangan cuman setengah on. Sedikit apa sedikit setengah on itu? Sedikit kalau setengah onnya. Cuman kalau yang belinya 1 kintal berapa? Berarti sudah berapa? 5 kilo dikali sebulan, dikali setahun, banyak apa jadi banyak itu? Jadi itulah konsep Islam, sedikit atau banyak apabila memang sudah dihukumkan diharamkan maka jatuh hukum haram. Saya nggak mabok, enggak mabok, orang sedikit doang. Ya Allah ya Rabbi. Ini jadikan satu peringatan kepada kita. Wa ma ta'ti min ayati rabbihim illa dalatun ala Muhammadin illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila ini tadi adalah kejadian, risalah Nabi Muhammad tetap ditentang. Sekarang adalah disuruh ngajak infak. Dan apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka anfiqu, berinfaklah engkau sekalian, mimma razaqakumullah, dengan apa yang Allah telah berikan rizki kepadamu. Ini kalau orang udah dasarnya medit, apa medit? Koret, pelit, buntut gasiran, pantat kutilang. Disuruh infak, ini hati-hati, berarti hampir sama dengan orang kafir yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai anfiqu mimma razaqakumullah, ai idza qila lil kuffar, apabila dikatakan untuk orang-orang kufar, anfiqu, mereka berinfaklah engkau sekalian, mimma a'taakumullah min fadli, dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu dari keutamaan. Artinya kita ini semuanya diberikan karunia. Allah tidak membatasi berapa yang engkau berikan. Cuma kalau yang namanya kewajiban zakat ini ada nisabnya. Berarti kan keutamaan Allah ada atau nisabnya.
kemudian juga ada haulnya, waktunya. Selain nisab, kemudian yang kedua juga ada masanya. Maka itu yang namanya anfik ini, nafkah ini, apapun yang dia lakukan, rezeki yang merasa itu adalah karunia yang Allah berikan kepada dirinya, anfik, keluarkan. Ada batasannya? Tidak. Mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, mau 1 juta. Bahkan ada orang yang tidak mempunyai apa-apa, cuman dia punya tanah 10 hektar. Nggak punya apa-apa. Ini mungkin saya agak-agak pucat sedikit ini, saya lelah sekali. Saya baru tadi sampai dari diundang salah satu pondok pesantren, ada 2. Yang pertama yang sedekat dulu saya ini, yang datangi di daerah Jayanti, Sentul. Ya, Sentul, di sana ada pesantren Inggris. Ini yang menginfakkan itu, yang mewakafkan tanah itu enggak banyak. Cuman 5 hektar yang di Jayanti. Kemudian dia belum lama ini di Cianjur, dia wakafkan lagi 10 hektar. Banyak gak tuh? Dan ini orang Betawi Ciputat. Saya mau dikasih soal di Cianjur. Ya memang. Ya kan? Saya bilang untuk bikin off-road aja. Ya kan, jemaah sekali-sekali nge-track. Orang saya tadi katanya pakai motor. Ya tadi pakai motor, Pak. Agak lelah saya, luar biasa. Ya kan? Cuman saya belum sampai ke Cianjur, saya bilang nggak sanggup, nanti kita pakai kendaraan pribadi sama-sama dengan jemaah. Mudah-mudahan jemaah Kubah ini bisa punya ide dan lain sebagainya, kita suruh ke sana sama-sama. 10 hektar, Pak. Subhanallah. Nah ini artinya orang yang baik, orang yang bares, kalau kata orang Betawi itu, ini nggak akan pernah dia berhitung. Saya punya uang 1 juta. Kalau saya infakkan misalkan 50.000, berarti uang saya berkurang kan? Tetapi kalau kita balik, bahwasanya itu saya punya uang 1 juta, kemudian saya infakkan 50.000, justru itu adalah yang punya Anda 50.000. Dari mana? Kok bisa begitu? Halo. Kita punya uang 1 juta, Pak. Kita infakkan 50.000. Kalau orang yang baik berpikirannya, itulah uang saya yang 50.000, bukan yang 950.000. Kenapa? Bagaimana? Nah, jadi yang 50.000 ini justru itulah milik dia yang hakiki, yang sesungguhnya. Karena apa? Sampai dunia, sampai nanti di yaumul qiyamah, bahkan di alam kubur pun 50.000. Wajar kalau kita infak 50.000, ya lampunya nanti dalam kubur 5 watt. Ya, gitu. Yang 950.000 ini itu nggak akan kita bawa. Kita mati nggak kita bawa. Nah, ini orang-orang kafir pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan mimma razaqakumullah. Cukup apa yang engkau merasa ini adalah rezeki yang engkau dapati, silahkan engkau infakkan. Berapa yang akan membawa kamu kebahagiaan, bukan hanya dunia tetapi nanti sampai akhirat nanti. Tetapi mereka qalal ladzina kafaru, membantah lagi nih orang kafir. Qalal ladzina kafaru, dan berkata lagi orang-orang kafir itu, disuruh infak, dia ada lagi nih alasannya. Kira-kira apa alasannya nih? Ini yang kita sering baca, Pak, surat Yasin ini kita pahami ini.
Selalu saya tekankan, sedikit-sedikit kita masuk kok iya ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila diperintahkan oleh Allah dengan apa-apa yang diberikan rizki kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kemudian berkata, qala alladziina kafur, berkatalah orang-orang yang kafir tadi, lilladziina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Dibalikin orang yang beriman. Anut'im, kata Allah. Ai atarzuku, apakah engkau bisa memberikan man law yasha'allahu at'ama, dengan apa-apa yang Allah kehendaki bisa memberikan makan. Jadi kalau memang Tuhanmu katanya yang maha rozak, Tuhanmu yang maha memberikan rezeki, bahwasanya asal daripada rezeki yang kau dapati itu ada dari Allah, ngapa harus minta dari kita? Kata siapa tuh? Orang-orang kafir. Jangan minta dari saya, minta dari Tuhanmu yang bisa memberikan makan kepadamu. Sama juga kalau engkau mau punya uang, ya bekerja, sama balikinnya tuh. Tapi kalau dalam kehidupan manusia, kita bisa membayangkan jikalau semua orang kaya, bisa gak orang kaya semua? Bisa gak Pak? Bisa gak orang kaya semuanya? Bisa. Bisa gak orang miskin semua? Ayo, jangan ragu. Bisa gak orang kaya semuanya? Bisa. Bisanya bisa. Bisa gak orang miskin semua? Nggak akan bisa. Kalau orang kaya semuanya, siapa yang mau bertanya? Kalau orang miskin semuanya, saya mau nggak ngasih. Berarti keadilan Allah ilah. Jadi infak ini kita disuruh apa? Memberikan infak ini adalah untuk membantu sebenarnya keselamatan apa? Kemaslahatan untuk diri yang memberikan infak, bukan kita. Nah, ini wa ta'ti min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza wa ta'ti min ayatin illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah ay idza qila lil kuffar anfiqu mimma a'taakumullah min fadli qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ay anarzuqu man law nasha'u ta'ama wa dzalika annal mu'minin qalu lil kuffari makkah anfiqu 'alal masakin mimma raghibtum min amrikum. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir Makkah pada saat itu, disuruh mereka berinfak dengan kepada orang-orang miskin mimma raghibtum, dengan apa yang kau telah dapati daripada harta-hartamu. Qala lil kuffar, kemudian orang-orang kafir itu mereka berkata, anarzuqu man law nasha'u razaqakumullah, apakah tidak bisa berkehendak Allah yang akan memberikan rizki kepadanya, walam yarzuquhu ma qudrati alaih, dengan bahwasanya Allah ini kan Tuhanmu itu yang bisa memberikan rizki, itu kan mampu untuk bisa memberikan kepadanya makan. Ini alasan yang tidak masuk di akal. Kalau Tuhan ini kan enggak gaib, apa gaib bukan? Tuhan gaib kan? Gaib, enggak kelihatan, bukan seperti manusia. Kalau Tuhan kelihatan, jeblak kita minta, ya Allah berikanlah rizki kepadaku, ya Allah aku lapar belum makan, tahu-tahu ada makanan di depan kita, ada. Ini kira-kira orang banyak yang beriman apa banyak orang yang kafir? Banyak orang yang takut kabur Pak, ya kan? Nah, dengan hal yang demikian tentunya qalal kuffar Makkah ay ma'al qudrati alaih fa nahnu muwafiqun masyiatullahi ta'ala. Kami ini tidak sepakat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala nut'im man lam yut'imhu, dan tidak akan memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan makan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yatamassaku bihi al-bukhala, dan inilah yang menjadikan satu pegangan bagi orang-orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu ada aja alasannya.
Aku kan nggak bisa. Ini kan hasil jerih payahku. Aku bekerja, nggak kenal waktu. Siang sampai dengan malam, pagi saya berangkat gelap, pulang sudah gelap. Ini akhirnya apa? Kalau pemikiran kita hanya sebatas harta yang kita cari, inilah yang akan menimbulkan orang-orang ini menjadi bakhil. Berarti sama dengan orang kafir yang menentang bahwasanya kalaupun engkau mempunyai keyakinan Allah yang memberikan rizki kepadamu, yang memberi makan kepadamu, mintalah kepada Tuhanmu. Yang tadi saya katakan, kalau memang engkau ingin punya, enggak ingin miskin, ya maka bekerjalah. Cuman jawaban kan tadi, enggak mungkin ada orang kaya semuanya, enggak mungkin juga ada orang miskin semuanya. Jadi kalau memang ini adalah keadilan Allah, maka pelaksanaan yang harus kita lakukan adalah dengan keyakinan yaquluna la tu'ti min haramahallah, yang mana Allah tidak akan memberikan kepada yang Allah benci kepadanya akan rizki. Jadi rizki ini pun diikhtiarkan. Kita harus dan wajib untuk ikhtiar, bukan kita hanya berdiam diri, main di masjid, kita tetap hanya diem aja di masjid, nggak mau ngapa-ngapain. Allah gak akan bukan rezeki kepadanya. Maka itu burung saja. Burung ini kan dia setiap pagi dia keluar. Rezekinya mah nggak tahu dia matok apa, dia memberikan makan apa. Kadang-kadang yang punya ibunya, induknya, dia nyari makan, nafkah, diantarin ke anaknya, dikasih makan kepada anaknya. Keluar dia itu burung. Apalagi kita. Tapi yang menentang saya ngomong kayak gini. Gimana Ustaz? Saya udah kerjaan saya sekarang udah duduk di masjid aja. Pokoknya saya subuh berjamaah, alhamdulillah. Bahkan saya sering, alhamdulillah, tahajud ni'mah, bukannya saya sum'ah, bukannya saya sombong Ustaz. Saya sering sampai isyraq, saya diam di masjid. Pulang udah saya istirahat, habis sarapan saya istirahat, bangun lagi, udah zuhur lagi, nggak ngapa-ngapain, ketemu asar lagi, maghrib sampai isya, udah saya ngikut ada pengajian, saya ikut pengajian. Enggak ya udah saya tidur. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya senang, saya sehat. Ini kalau kayak gini gimana? Ya Pak Haji ngapain? Saya udah nggak ngapa-ngapain Ustaz, pokoknya saya udah ibadah aja. Enggak, pekerjaannya ngapain itu? Nanti rezekinya siapa yang ngasih itu? Istri perlu kan? Alhamdulillah Ustaz, istri saya 2. Oh iya, diem aja iya. Yang satu saya udah kasih kontrakan 40 pintu. Mau ngapain lagi saya? Ini beneran Pak. Bukan saya ngomong, saya di masjid. Alhamdulillah, benar itu. Subhanallah. Itu adalah kenikmatan. Berarti apa? Ikhtiar dia itu ada balasan sebagai manusia. Ya seperti kita ini, udah nggak ngapa-ngapain, udah pada pensiun misalkan, ya kan, bengong aja di rumah kerjaannya. Mau ngapain? Selain apa? Kita mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Kita duduk di sini, i'tikaf, dapat nilai i'tikaf. Kemudian langkah yang kita langkahkan dari rumah, Allah angkat derajat kita. Bubarnya di sini, insya Allah Allah ampusi dosa-dosa kita. Nikmat udah bekal kita. Yang dulu-dulu mah udah, yang kita sayang-sayangi, harta yang kita cari dulu udah nggak akan mengikut kepada kita. Rumah alhamdulillah, anak semuanya alhamdulillah, nggak ada yang mau ikut. Paling nangisnya cuma sebentar. Istri kita tinggalkan. Nangis apa nangis? Kalau bapak-bapak ditinggal sama istri, bapak-bapak nangis apa enggak? Mereka ya nggak mau ikut Pak dia, nggak mau ikut. Kita juga nggak mau ikut. Tinggal apa yang ikut kita nanti? Nah inilah yang Allah perintahkan. Mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu yang dikata-kata. Inilah yang masuk di akal kita, bahwasanya kita punya uang 1 juta sekali lagi, kemudian kita infakkan 50.000, bukannya berkurang uang kita. Memang secara matematik kita itu berkurang, tetapi yang 50.000 ini adalah nanti sampai akhirat.
yang akan menemani kita sampai kita mati nanti. Jadi tidak ada berkurangnya. Justru itu akan menjadikan tabungan kita untuk bekal, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Kenapa dikatakan bekal di dunia? Orang yang baik, orang yang dermawan, kira-kira dibenci atau enggak sama orang? Enggak ada, Pak. Orang dermawan itu dibenci sama orang, enggak ada. Disenengin. Disenengin sama manusia, disenengin juga sama Allah. Tapi coba kalau orang pelit, dibenci sama manusia, dibenci juga sama Allah. Nah ini alhamdulillah, ay masyiatullahi wa la tut'iman yut'imullahu ta'ala wa hadza mimma yatamassaku bihi al-bukhala. Dan inilah yang menjadikan satu pedoman bagi orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Yaquluna la tu'ti man haramahallah. Dan mereka juga tidak akan mengatakan tidak diberikan kepada mereka orang yang dibenci oleh Allah. Wa razaqahu wa zama'um hadza batil. Dan apabila memang engkau tidak bisa diberikan oleh Tuhanmu, maka ini adalah Tuhan itu batil, enggak benar yang memberikan rizki. Ini kalau cara pikir orientalis kan gitu. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, itulah hasil jerih payah kita. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, apa yang kita dapatkan ini adalah karena karunia yang Allah berikan. Itu berbeda. Jadi kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Niscaya aku akan tambah apabila kita mensyukuri. Karena apa? Ini semua karunia. Banyak orang-orang yang urusan bisnisnya sudah mau tinggal nyuap doang, enggak berhasil. Makanan pun kadang-kadang datang sendiri tanpa kita enggak tahu dari mana datangnya. Ada aja yang bawain, terutama rumah-rumahnya Ustaz. Ada yang mau kendurian dibawain makanan, ya kan begitu. Nah ini adalah karunia orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan konsep perintah berinfak, janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka menjadi hamba-hamba yang bakhil, yang pelit terhadap manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-46, mudah-mudahan menjadikan semangat kita untuk apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang kerisalahannya yang sudah dicontohkan, menjadikan contoh qudwah kita dalam kehidupan ini. Dengan juga perintah Allah untuk apa yang Allah telah berikan karunia kepada kita. Rizki bukan hanya harta, kesehatan pun adalah harta. Rizki, kesehatan rizki. Begitu kita ada sholat duha. Sholat duha itulah kan zakat kita, ya kan, infak kita terhadap apa? Anggota tubuh kita. Tangan kita, rusuk kita, ini perlu dizakatkan nih, karena apa? Itu sholat duha. Mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan bagi kehidupan kita. Ditambah kita sudah mulai masuk di bulan Sya'ban, berarti tidak sebulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Peristiwa yang paling menjadikan catatan bagi kita bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu beberapa menit, kita buka pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai rezeki. Nah, di sini dikatakan saya cuma suka baca aja, dan saya ingin penjelasan karena kalau saya pahami sendiri dan pemahaman sendiri, sebenarnya tidak belum betul. Di situ dikatakan bahwa ada namanya rezeki, ada namanya harta atau maaf. Itu dikatakan bahwa dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa semua makhluk yang melata dan berjalan dengan dua itu sebenarnya rezeki sudah dijamin. Kemudian ketika orang itu meninggal, maka rezeki sudah selesai, sudah habis rezekinya. Di situ dikatakan bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma kita tidak usah mengusahakannya. Sementara harta itu adalah suatu keinginan. Terjemahnya itu suatu keinginan, artinya apa? Bahwa untuk mendapatkan itu kita harus melakukan suatu usaha. Jadi kita harus melakukan bekerja untuk mendapatkan keinginan tersebut atau harta itu. Jadi saya melihat di sini ada perbedaan antara rezeki dengan harta itu. Itu menurut Ustaz bagaimana? Baik, yang pertanyaan itu adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah binatang yang melata saja itu sudah diberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah binatang yang melata saja itu sudah Allah akan berikan rezeki. Nah, kemudian yang menjadikan satu pertanyaan kepada kita adalah kita ini disuruh ikhtiar. Kita ini disuruh bekerja. Kita ini disuruh berusaha. Maka rizki ini perlu kita cari. Sedangkan harta itu adalah yang sudah kita dapati. Itu perbedaan secara jelas konteksnya. Rizki itu harus kita cari. Harta itu adalah yang sudah kita miliki. Ya, jadi dengan hal yang seperti inilah akan menjadikan bahwa kita ini harus mengkais akan rizki. Harta yang kita dapati dari rizki tadi yang kita cari itu adalah harta kita. Tinggal harta ini apakah kita ingin bawa sampai mati ataukah hanya sebatas dalam kehidupan kita. Tadi kan yang dikatakan bahwasanya harta yang kita miliki itu sudah cukup, sudah habis ketika sampai kita sudah ajal menjemput kita. Rizki kita itu adalah kenapa? Kita sudah nggak bisa mencari, kita sudah tidak lagi bergerak. Rezeki itu sudah habis ketika kita meninggal. Tapi harta itu tetap ada, tapi ditinggalkan. Oke, nah itu yang tadi saya katakan, ya kan? Rizki adalah yang kita cari. Berarti ketika kita meninggal, rizki kita ada nggak? Sudah tidak ada. Kemudian tinggal yang kita punya apa? Yang banyak apa itu? Harta. Nah, tadi saya sudah sampaikan, apakah harta kita hanya ingin sampai atau sebatas kita dunia saja, ataukah sampai di akhirat? Ya kan? Nah, ini tergantung daripada kita. Harta itu nggak akan kita bawa sampai kita mati, enggak. Harta itu kan rumah, ikut gak dikuburin kita? Mobil kita punya, enggak. Bini meskipun 4, enggak mau dikuburin. Cuma yang disebut dengan inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Jadi yang enak itu kalau kita punya permasalahan, itu kan rezeki kita tuh. Ya kan? Kita harus bayar cicilan. Ya kan, cicilan inilah, cicilan itulah, itu kan harus mencari rezeki kita tuh, ya kan? Belum punya, kecuali udah lunas baru itu menjadi harta kita. Nah ini kalau kita sudah enggak mau susah-susah dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan? Apa yang kita inginkan? Mati. Selesai semua urusan itu, Pak. Ya kan? Udah nggak mikirin.
Paling nanti anak-anak, istri kita, sebagai ahli warisnya, kalau kita masih punya utang, ya kan, bayarin, jualin tuh. Termasuk rizki atau harta yang kita tinggalkan dunia ini, anak-anak yang saleh, istri yang salehah. Ini yang menjadikan. Yang tadi dimaksud adalah apa perbedaan rizki dengan harta. Rizki itu yang kita cari, harta yang sudah kita dapati, tapi harta juga terbatas. Bagaimana, apakah kita ingin hantarkan sampai nanti di akhirat, ataukah hanya cukup kebahagiaan di dunia? Itu yang menjadikan garis bawahnya. Saya rasa demikian. Masih ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di rumah itu kita lihat anak-anak itu main dengan boneka-boneka, tetapi berupa seperti patung. Apakah yang dikatakan di rumah itu ada patung bahwa malaikat teramat tidak bisa masuk? Itu yang bagaimana? Apakah patung berupa besar atau yang kecil-kecil itu, Ustaz? Ada contohnya saya katakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, begini nih. Masya Allah nih. Jadi ini mainan ini, ya kan? Ini mainan patung. Mungkin anak cucu kita, ya kan, main seperti ini. Karena ada juga yang mengatakan bahwasanya patung itu akan bisa menutup, ya kan, pintu rahmat kepada rumah yang di situ ada patung. Bahkan ada juga yang mengatakan apabila di situ ada foto, ya kan, ada foto manusia, foto binatang, nanti itu akan dituntut kita ruhnya. Ketika kita sudah meninggal, foto perkawinan kita akan dicari lagi nanti tuh, ya kan, dituntut. Mana bapaknya dulu nih, nah, ya kan. Nah, ini adalah kaul-kaul yang perkataan orang-orang yang ahli sufi. Ya? Artinya, kalau saya pribadi ini mengambil bukan hal yang terlalu jauh ke sana. Foto itu akan diturun seperti apa, ya kan? Ini adalah ahli sufi. Kita ini adalah masuk ke kehidupan manusia. Kemudian juga patung, bukan kita untuk sembah. Karena dikhawatirkan apa? Zaman dahulu itu kan sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu patung-patung, berbentuk patung apapun. Dan pernah dalam Al-Quran itu diceritakan juga, yang dijadikan Tuhan bukan hanya patung. Ya kan? Matahari ketika memberikan manfaat itu dianggap Tuhan. Oh, dingin, tahu-tahu dia ada matahari jadi Tuhan. Kok panas sekali, tahu-tahu datang sore, rembulan datang, bulan datang mencerahi untuk memberikan ketenangan. Itu dianggap apa? Yang menolong dia Tuhan. Sekarang apakah kita ini patung yang sekecil ini misalkan, atau misalkan patung yang besar, kita untuk sembah apa untuk mainan? Bukan untuk kita sembah, ya kan? Nah, kemudian foto juga itu, ya kan? Apakah kita tujuannya itu adalah untuk apa, seperti apa? Ya kan? Untuk kita mengenang. Artinya apa? Disitulah aku cinta padamu, aku halalkan dirimu. Bangga anak-anaknya pun di fotonya di situ ada, ya kan? Ini akan menjadikan doa ketika aku melihatnya, semoga aku bisa nanti mati mereka sebagai generasi mendoakanku. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi itu bukan golongan-golongan orang yang seperti itu. Ya. Jadi boleh, ya kan, untuk mainan anak seperti ini. Kalau anak dikata dimarahin seperti ini, nah itu jangan, itu kan pintu rahmat Allah. Apa itu rahmat? Akan bingung nanti dia, akan bisa berantem juga dengan orang tuanya, dengan mbahnya juga, mbah kuper. Enggak gaul, nah ini kan bahaya juga Pak akhirnya, iya kan? Nah, ya jadi enggak seperti itu Pak. Rahmat Allah itu kemarin saya sudah sampaikan juga adalah keberkahan. Rahmat itulah berkah. Sampaikan bahwasanya yang akan menimbulkan keberkahan dalam rumah tangga, biasakan mengucapkan salam.
Ya toh? Kemudian yang kedua, biasakan kita awali dengan bismillah. Ajarin anak-anak makan berjamaah. Disitulah ada juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga dengan sholat. Sholat itu adalah juga sholat bagaimana? Untuk mendidik sholat sunnahnya. Ya kan? Memang kalau laki-laki di masjid, tapi boleh sekali-sekali. Kalau saya, kalau yang namanya sholat, ini ada pernah beberapa hari yang saya harus bersama dengan istri dan anak saya. Kecuali subuh. Saya subuh itu ada dalam satu minggu sekali dengan istri saya. Setiap hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu kan biasanya kita kan habis dibagi tuh, ya kan? Kita mandi sama-sama, ya kan? Kita sholat berjamaah sama-sama, timbul rasa cinta dan kasih semakin dalam kita. Ya kan? Dengan anak-anak malam Jumatnya, ya kan? Kita ajak berjamaah anak-anak. Makan. Habis sholat Isya, malam Jumat itu kita makan bersama-sama. Kayak orang tahlilan aja jadinya. Nah, ini apa menimbulkan berkah. Oke, rahmat Allah itu akan tumbuh dalam rumah tangga tersebut ya. Jadi jangan terlalu jauh lah kita, ya kan di era yang seperti ini, jangan sampai kita ke sana. Kalaupun bisa, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ini adalah perihal yang bukan luar biasa. Baik, terima kasih. Sudah isya belum? Sudah. Oh, sudah masuk. Alhamdulillah, maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya karim ya arhamar rahimin. Wa'fina waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Dan fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk cucu saya Pak ya. Untuk cucu saya.